Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Reni Prasetyo. Sekarang kita akan ngebahas tentang tahapan editing dalam pelajaran editing audio dan video. Oke, kita akan masuk ke pendahuluannya dulu ya. Jadi menjadi seorang editor tidaklah mudah ya, karena dalam mengedit video setiap editor memiliki tahapan editing yang panjang ya. Tahapan inilah yang nantinya membuat video dapat dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Ya, panjang sebenarnya ya kalau misalnya kalian mengerjakannya sendiri. Tapi kalau misalnya di film gitu ya, kayak Avenger atau lain, biasanya sih ada beberapa orang editor, mulai dari editor untuk visual efeknya, kemudian video editor untuk mensinkronkan videonya ya, kemudian ada juga untuk ngedit titlingnya ya, itu juga banyak gitu. Nah, tahapan apa aja sih yang dilakukan oleh seorang editor agar hasil videonya menjadi lebih baik? Oke, kita masuk ke pembahasan. Tahapan editing dalam dunia broadcast dan film berbeda karena video yang dihasilkan dari tahapan pun berbeda pula ya. Jadi di broadcast tahapannya itu sama film berbeda ya, karena yang nanti video yang akan dihasilkannya nih itu berbeda juga ya. Biasanya kalau broadcast itu harus yang aktual dan faktual ya. Misalnya lagi kecelakaan hari ini ya, misalnya jam 7 pagi. Nah, itu seenggaknya jam setengah 8 itu berita harus sudah tayang. Agar apa? Agar berita tidak terkesannya kayak basi atau udah lama gitu ya. Nah, sedang kalau film mau kalian tonton kapanpun itu tidak masalah gitu. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tahapan editing dalam dunia broadcast ya. Itu sekitar ada 10 tahapan ya. Saat itu 10 tahapan. Nah, kira-kira apa aja? Oke, kita mulai dari preview screening ya. Pada tahapan ini, editor telah menerima keseluruhan bahan mentah atau materi syuting berupa data penyimpanan, bisa berbentuk kaset, SD card, dan lain-lain, yang kemudian ditonton bersama dengan rekan satu tim. Dan hal ini juga dimaksudkan agar seorang editor mengenali semua bahan baku yang didapat dari hasil kerja satu tim di dalam proses produksi. Nah, preview screening ini sangat penting nih buat kamu editor ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena video ya harus direview dulu agar si editornya tahu nih kira-kira bagian si A ini lagi belajar itu yang mana. Nah, itu jangan sampai si editor pun nggak tahu ya, wah ini kayaknya yang bagian si A ini lagi belajar di video yang ke-10 nih, padahal dia ada di 1, itu nggak boleh. Nah, harus di-review dulu ya, dicek dulu ya, di benar-benar kita lihat tuh si editornya ya, video-videonya benar-benar yang pas sesuai sama naskahnya nanti gitu. Nah, biasanya sih ini untuk reviewnya itu ada satu tim ya. Kalau misalnya di yang film-film yang sudah bagus ya, atau di dunia broadcast di TV itu biasanya bareng-bareng tuh, misalnya sama, kalau di broadcast sama PD-nya ya, lihat kira-kira mana yang bagus nih untuk ditampilkan gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah capture ya. Tahap yang kedua ini ya melakukan pemindahan gambar atau transfer video dari hasil rekaman yang masih berbentuk data ya, yang di dalam komputer sehingga menjadi bentuk digital dengan format video untuk masuk ke dalam tahap proses penyuntikan gambar atau editing. Jadi di tahap capture ini sebenarnya si editor ini memindahkan datanya. Misalnya tadi dalam SD card, nah dia harus pindahin dulu gitu, jangan sampai dia ngedit ya bahan-bahannya itu di SD card ya, pas lagi ngedit mungkin bagus, tapi kalau misalnya setelah itu editannya udah kelar gitu, terus SD card dicabut ya, namanya kita bekerja dengan sebuah format digital, itu takutnya
bisa korup, bisa hilang ya, kena virus ya, itu banyak banget. Nah seperti pengalaman teman-teman dulu itu kalau ngedit di di SD card ya, atau di kalau flash disk, nah itu biasanya suka hilang. Nah mungkin kalau yang sekarang ada hard disk ya, nah itu bisa kalian edit di hard disk kalian, dibuat hard disk kalian itu untuk ngedit. Jangan sampai digabungkan dengan data-data kerja kalian atau tugas-tugas yang lain, itu biasanya bisa korup di situ. Jadi saran saya, mendingan ketika kalian sedang mengedit ya, kalian harus mentransfer dulu dari SD card atau flash disk atau hard disk kalian ke laptop editing kalian. Jangan sampai pisah gitu, atau jangan sampai masih di tempatnya, karena bisa tadi banyak ya, ada korup, ada kena virus dan lain-lain. Kita masuk yang ketiga ya, ada proses logging. Kira-kira logging apa ya? Logging ini adalah tahap di mana editor melihat catatan atau penyesuaian shoot berdasarkan laporan timecode, agar nantinya juga dapat memudahkan seorang editor untuk memilah dan memilih shoot yang menurut laporan timecode baik dan sesuai dengan kebutuhan ya skenario. Jadi di tahap ini nih ya, di tahap logging, si editor ini ngecek nih ya, mana yang bagus, mana yang enggak, sesuai sama script continuity-nya gitu. Kalau di dalam broadcast juga tetap ya, kalau misalnya dia lagi tentang liputan atau lagi ngebahas tentang berita bencana alam atau apa, itu harus lihat dulu nih editornya, timecode-nya, kira-kira pas lagi voice overnya atau naratornya ini ngomong menarasikan apa, nah itu harus sesuai sama script continuity-nya nih gitu. Dan ini nanti memudahkan si editor untuk milih-milih kira-kira scene satu atau shoot mana nih yang sesuai sama kebutuhan. Ada juga kan nanti shoot yang mungkin dibutuhkan cuma 3 detik, 5 detik, nah itu harus dicek dulu sama si editor gitu. Tahap yang keempat ini adalah assembling ya. Pada tahap ini, editor mulai menyusun dan menyambungkan setiap shoot berdasarkan urutan scene atau skenario atau naskah yang akan dibuat. Tapi penyambungannya yang dilakukan masih sangat kasar dan masih menggunakan durasi yang sebenarnya menurut laporan timecode ya. Jadi pas tahap assembling ini, si editornya ini hanya mengurutkan saja ya, diurutnya sesuai skenarionya. Misalnya tentang kebakaran, nah itu cuman fullnya aja tuh, sebelum lagi cut actionnya itu tetap ada gitu, dimasukin sesuai naskahnya. Kalau misalnya pas lagi beritanya adalah kebakaran, misalnya di awal dia mau beauty shootnya dulu nih tentang kebakarannya, nah itu ditaruh dulu, kemudian nanti ada wawancaranya ditaruh dulu, jadi disesuaikan sama naskahnya gitu. Nah kalau udah sesuai naskah rapi, masuk ke rough cut ya. Rough cut ini apa? Editor memotong dan membuang adegan-adegan yang tidak dipakai dan merangkumnya menjadi satu alur cerita, lalu memilih shoot yang dianggap sudah mewakili skenario. Dan biasanya editor melakukan penyusunan pertama berdasarkan inti cerita yang ingin dicapai. Dalam tahap ini, editor banyak melakukan diskusi, terutama dengan sutradara, atau kalau dalam broadcast adalah PD ya, program director. Nah ini biasanya dipotong ya, sesuai sama nggak sesuainya, di cut dulu ya, dirapihkan dulu sesuai sama alur ceritanya ya, yang biasanya sudah shoot yang sudah dianggap mewakili skenarionya gitu. Nah untuk selanjutnya ada proses fine cut dan trimming ya. Pada tahap ini, editor mulai melakukan pemotongan dan penghalusan gambar yang sudah tersusun baik. Editor kemudian merapikan setiap potongan antar shoot yang masih kurang baik atau mengganggu. Dalam tahap ini, editor juga memberikan efek-efek atau transisi sebagai penyambungan atau perpindahan scene ya, dan scene. Jadi pas sudah tadi dia di rough cut itu
udah sesuai urutannya. Nah, sedangkan di Final Cut ini dia hanya memotong yang ya tidak digunakan. Kayak contohnya pas tadi tuh ada cut action, nah itu bisa dipotong dulu tuh ya, di Final Cut ini dipotong, kemudian disusun lagi secara baik biar rapih. Kalau misalnya ada wawancara, nah wawancaranya itu kira-kira mana nih wawancara yang pas, jangan sampai wawancara yang kayak omongannya mungkin si di wawancara ini gugup atau kaget, nah itu masuk juga, nah di cut, dipotong gitu, dan dikasih transisi. Kalau misalnya di broadcast biasa transisinya yang dipakai kalau nggak di soft adalah cut to cut. Nggak mungkin, jarang sih memakai kayak apa yang sekarang cunda itu jarang ya. Mungkin kalau masuk ke soft news bisa, tapi kalau untuk hard news itu jarang-jarang yang pakai gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke color grading. Color grading apa ini? Ya, color grading ini dari bahasanya adalah pewarnaan. Setiap gambar yang telah selesai diedit perlu dikoreksi warnanya agar dapat persamaan warna, karena tidak mungkin pada saat produksi berlangsung ada kendala pencahayaan yang akhirnya mempengaruhi warna di dalam gambar ya. Jadi kalau misalnya jadi editor setelah udah selesai ya kita harus color grading. Nah, di sini nggak pewarnaan doang, tapi ada pencahayaannya. Jadi kalau misalnya nanti kalian syuting, kemudian misalnya syutingnya di jalan raya, tentang jalan raya ya, kayak misalnya kemacetan ya, keramaian. Nah, itu kalian juga harus, kalau misalnya pas lagi syuting kan, pas dilihat di LCD tuh bagus tuh, banyak gitu bagus gambarnya, wah udah pas nih. Pas masuk ke laptop kita biasanya itu ada kayak kurang cahaya gitu, atau keterangan atau kegelapan ya. Nah, itu biasanya harus kita color grading gitu, jangan sampai pas pas sudah jadi itu nggak kita color grade, itu nanti gambarnya jadi kurang bagus. Oke, nah selanjutnya adalah tahapan titling ya. Pas titling ini editor biasanya menggunakan software pendukung antara lain yaitu Adobe After Effects dan Adobe Photoshop untuk membuat counting leader, bumper in atau bumper out. Kemudian untuk kredit title, editor membuat tulisan muncul secara roll berjalan dari bawah ke atas. Nah, untuk titling ini biasanya dibuatnya di After Effects, Photoshop untuk membuat bumper in tuh. Biasanya kalau berita kan ada bumpernya dulu atau pembukanya dulu tuh, bumper in, bumper out. Nah, itu juga harus dibikin, jangan sampai enggak. Nah, tapi sih kalau yang sekarang untuk Adobe Premiere itu sudah bisa untuk pembuatan bumper in, bumper out. Jadi nggak usah ke After Effects atau Photoshop, kita juga udah bisa itu di Adobe Premiere CC 2020 itu yang baru tuh udah ada. Nah, untuk selanjutnya adalah audio mixing. Ngapain sih audio mixing ini? Jadi audio mixing ini ya menyatukan dan menyelaraskan suara sekaligus memberikan tambahan seperti musik instrumen, musik ilustrasi, atau sound effect yang dapat mendukung penceritaan. Ya, jadi kalau misalnya nih kalian hasilnya udah bagus dari color grading, warnanya udah, tapi biasanya audionya nih. Nah, audionya ini sangat penting banget apalagi dalam berita. Jangan sampai pas di audio ini suaranya itu tercampur sama noise gitu, jangan sampai kayak gitu. Akibatnya takutnya adalah audiens tidak menerima atau menangkap informasi yang diberikan itu nggak nyampe atau nggak dapat nih. Kayak misalnya pas lagi di jalan kan tuh tentang kemacetan, nah itu harus diatur dulu audionya, jangan sampai lebih keras suara dari atmosfernya, kayak suara mobil, suara motor itu lebih keras daripada suara yang memberikan atau reporter yang memberikan informasinya. Kalau bisa ditambahkan ya, dinaikkan dikit dB-nya untuk si reporter gitu. Oke, yang terakhir release master ya. Release master ini adalah tahapan proses editing yang artinya sudah selesai dilakukan. Biasanya hasilnya ini diekspor ke dalam bentuk yang diinginkan, biasanya dalam bentuk DVD, VCD ya,
Nah itu biasanya juga pakai software. Nah kalau misalnya sih, kalau sekarang kalau misalnya kita mau mengubah dalam bentuk DVD itu sudah tidak itu lagi ya, karena kebanyakan semuanya dalam bentuk digital gitu. Kita bisa langsung upload di YouTube atau di Google Drive ya, kita langsung bisa share ya. Namun di zaman sekarang nggak terlalu harus di DVD ya, karena biasanya sih dalam bentuk digital, kayak kita masukin ke YouTube ya, ke sosial media itu biasanya seperti itu. Jadi nggak harus DVD. Nah jadi itu untuk Rilis Master. Oke, untuk penutupnya, menjadi seorang editor dalam broadcast harus memperhatikan dan melakukan tahapan edit tersebut agar hasil video yang kita edit itu dapat maksimal ya. Jangan sampai ketika ngeditnya kurang ya, nanti hasilnya juga akan kurang baik juga gitu, karena di editor ini adalah perbaikan terakhir gitu ya, perbaikan terakhir untuk dipublish gitu. Ini kebanyakan gitu saya ngomongnya ya. Mungkin itu aja yang bisa dibahas untuk tahapan editing dalam dunia broadcast. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.